Penetapan hari sidang. Dalam penetapan hari sidang ini terdapat beberapa poin diantaranya. Pertama, dalam waktu 1 minggu setelah menerima berkas perkara, majelis hakim atau hakim menentukan hari sidang. Jadi setelah atau dalam waktu 1 minggu itu, majelis hakim atau hakim itu menerima berkas, kemudian menentukan sidangnya itu akan diselenggarakan pada hari apa. Kemudian kedua, setiap majelis hakim atau hakim mempunyai jadwal persidangan yang tetap. Jadi baik hakim atau majelis hakim itu sudah tertata jadwalnya itu kapan, sudah tetap gitu. 3. Penetapan hari sidang dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing. Dalam poin ini saling berkaitannya dengan poin-poin sebelumnya, yaitu dalam penetapan ini dihasilkan dari forum musyawarah terlebih dahulu begitu. Dia tidak asal-asalan dicetuskan di hari tertentu, namun harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah lahir hasil dari musyawarah tersebut, kemudian dicatat dalam buku agenda masing-masing. Poin keempat, dalam menetapkan hari sidang yang disertai pemanggilan kepada pihak yang berperkara oleh majelis hakim atau hakim, memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan. Dalam poin ini majelis hakim atau hakim juga itu harus memperhatikan seberapa jauh jarak antar pihak yang sedang atau yang berkaitan dalam sidang tersebut dengan tempat berperkara gitu. Jadi harus diperhatikan jaraknya itu. Kemudian yang kelima, lama tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan sidang paling sedikit 3 hari kerja, kecuali dalam hal-hal yang mendesak, pasal 122 HIR atau pasal 146 RBG. Dalam poin ini itu jadi tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan sidang paling sedikit itu 3 hari, minimal 3 hari kerja. Akan tetapi terdapat suatu pengecualian apabila terdapat hal-hal yang mendesak, bersifat mendesak, maka dapat melebihi dari 3 hari. Kemudian poin ke-6, apabila suatu perkara gugatan disertai dengan permohonan sita jaminan, majelis hakim atau hakim setelah bermusyawarah dapat membuat penetapan pelaksanaan sita bersamaan dengan panggilan pertama kepada para pihak untuk menghadiri sidang apabila cukup alasan untuk itu. Ini jadi gugatannya itu disertai dengan permohonan sita jaminan itu. Maka setelah bermusyawarah, majelis hakim atau hakim tersebut itu dapat membuat suatu penetapan akan pelaksanaan sita bersamaan dengan pemanggilan pertama kepada para pihak untuk menghadiri sidang tersebut. Itu juga apabila cukup alasannya itu cukup. Kemudian untuk pemanggilan para pihak-pihak yang berkaitan atau yang bersangkutan itu terdapat beberapa poin. Pertama, panggilan para pihak untuk menghadiri persidangan disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Dalam poin pertama ini jadi para pihak tersebut dipanggil itu untuk menghadiri persidangan tersebut. Pemanggilan ini itu disampaikan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Jadi tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, akan tapi ada orang-orang tertentu dalam melakukan panggilan ini. Yang kedua, jurusita
atau jurusita pengganti melaksanakan panggilan itu berdasarkan perintah dari majelis yang diwujudkan dalam instrumen panggilan yang ditandatangani oleh ketua majelis. Nah, kan tadi poin pertama itu yang menyampaikan pemanggilan kepada pihak-pihak itu adalah jurusita atau jurusita pengganti. Nah, jurusita atau jurusita pengganti itu pun dalam melaksanakan panggilannya kepada para pihak yang bersangkutan itu tidak sewenang-wenang itu. Akan tetapi ada instruksi dari majelis yang mana telah ditandatangani oleh ketua majelis. Jadi tidak asal-asalan dan tidak bisa dilakukan oleh kapan saja. Ada mekanisme tertentu. Ketiga, instrumen panggilan disampaikan kepada kasir supaya jurusita atau jurusita pengganti untuk mendapatkan ongkos pemanggilan berdasarkan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Nah, untuk instrumen panggilan itu disampaikan kan kepada kasir yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Nah, itu mendapatkan ongkos ya. Ongkos tersendiri untuk pemanggilan itu. Nah, jumlah nominal ongkos tersebut itu berdasarkan radius jarak yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Jadi dikira-kirakan, kira-kira misalkan dari lokasi pengadilan atau lokasi jurusita tersebut kepada pihak yang akan dipanggilnya itu berapa meter atau berapa kilo. Nah, nanti ongkosnya itu disesuaikan dengan jarak tersebut gitu. Kemudian poin keempat, ongkos panggilan dikeluarkan kasir pada hari pelaksanaan panggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti. Nah, kan tadi diberi ongkos tuh jurusita atau jurusita pengganti tersebut, itu diberi ongkosnya itu ketika hendak melakukan suatu panggilan tersebut. Jadi ketika akan melakukan suatu pemanggilan kepada para pihak-pihak yang bersangkutan, nah ketika itu jurusita atau jurusita pengganti tersebut diberikan ongkos. Poin kelima, panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil di tempat tinggalnya. Relas panggilan ditandatangani oleh pihak yang dipanggil. Nah, kemudian poin kelima ini itu panggilan yang ditugaskan kepada jurusita atau jurusita pengganti itu disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan. Nah, di tempat tinggalnya relas panggilan tersebut kemudian ditandatangani oleh pihak yang dipanggil tersebut. Poin keenam, apabila jurusita atau jurusita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, panggilan itu disampaikan melalui kepala desa atau kepala kelurahan yang bersangkutan. Kepala desa mendatangani relas panggilan dan dibubuhi cap desa. Nah, poin keenam itu merupakan suatu keterangan apabila pihak yang dipanggil itu tidak ada di tempat tinggalnya. Jurusita atau jurusita pengganti telah misalkan tak sampai kepada tempat tinggal pihak yang hendak dipanggil tersebut. Akan tetapi tidak dijumpai. Nah, maka jurusita atau jurusita pengganti ini menyampaikan panggilnya itu melalui kepala desa, kepada kepala desa atau kepala kelurahan yang bersangkutan. Nah, kemudian oleh kepala desa atau kepala kelurahan tersebut ditandatangani, di plus, ditambahi atau dibubuhi cap desa. Poin ketujuh, relas panggilan yang disampaikan melalui kepala desa, redaksi kalimatnya disesuaikan dengan kenyataan yang ada. Nah, poin ketujuh ini bersangkutan dengan poin sebelumnya, yakni poin keenam,
Ya, ini relas panggilan itu yang tadi disampaikan kepada kepala desa atau kepala kelurahan, itu redaksi kalimatnya itu harus sesuai dengan kenyataannya, ada sesuai dengan fakta, tidak di reka-reka atau tidak ada manipulasi atau rekayasa atau dilebih-lebihkan. Jadi sesuai dengan keadaan yang ada saja gitu. Kemudian poin ke-8, satu relas panggilan untuk satu orang pihak yang dipanggil. Nah, poin ke-8 ini kurang lebihnya menjelaskan, misalkan pihak yang dipanggilnya itu ada 3, nah maka terdapat 3 relas panggilan, karena untuk tiap satu orang pihak yang dipanggil itu harus ada satu relas panggilan. Nah, begitu. Kemudian poin ke-9, surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama menyebutkan adanya penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis dalam sidang. Nah, poin ke-9 ini itu mengenai surat panggilan kepada pihak tergugat. Jadi untuk dalam sidang pertama menyebutkan adanya penyerahan sehelai salinan surat gugatan. Kemudian sekaligus merupakan suatu pemberitahuan kepada pihak tergugat tadi. Ya, ini memberitahu bahwa ia itu boleh mengajukan jawaban secara tertulis dalam sidang begitu. Kemudian poin ke-10, jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau di mana ia berada, maka panggilan dilakukan kepada bupati atau wali kota tempat tinggal penggugat dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan di papan pengumuman pengadilan. Nah, poin nomor 10 ini jadi ketika pihak yang dipanggilnya itu tidak diketahui ini alamatnya di mana, tempat tinggalnya itu di mana, jadi tidak jelas, samar. Nah, maka panggilan tetap dilakukan, akan tetapi ditujukan kepada bupati atau wali kota di mana pihak yang dipanggilnya itu berada, misalkan di kota A. Nah, maka jurusita atau jurusita pengganti tersebut berangkat ke kota A tersebut, kemudian menyampaikan panggilannya itu kepada bupati atau wali kotanya. Mengapa? Karena tadi keberadaan pihak yang dipanggil itu tidak jelas, itu tidak diketahui. Nah, kemudian caranya itu dengan menempelkan pada papan pengumuman, itu ditempelkan. Kemudian pengumuman serupa ditempelkan juga di papan pengumuman pengadilan. Nah, kemudian poin ke-11, khusus panggilan gaib untuk perkara cerai gugat atau talak disampaikan melalui mass media surat kabar atau elektronik sebanyak 2 kali panggilan. Tenggang waktu panggilan pertama dengan panggilan kedua itu selama 1 bulan. Sedang tenggang waktu panggilan kedua dengan hari persidangan selama 3 bulan. Nah, ini poin ke-11 merupakan suatu keterangan yang khusus ya. Ya, ini panggilan gaib untuk perkara cerai gugat atau tolak. Ya, ini disampaikan melalui mass media surat kabar atau elektronik, misalkan lewat email, Gmail dan sebagainya. Berapa kalinya ini? Yaitu sebanyak 2 kali panggilan. Nah, sekarang tenggang waktunya itu berapa lama? Tenggang waktu panggilan pertama itu dengan panggilan kedua selama 1 bulan. Kan tadi 2 kali panggilan. Nah, tenggang waktu antara panggilan pertama dengan panggilan kedua itu 1 bulan. Nah, sedangkan tenggang waktu panggilan kedua dengan hari persidangan itu selama 3 bulan. Kemudian poin ke-12, jika yang dipanggil telah meninggal dunia,
maka panggilan dilakukan kepada ahli warisnya. Dan bila ahli warisnya tidak dikenal, maka panggilan dilakukan kepada bupati atau wali kota tempat tinggal penggugat. Nah, poin ke-12 saya rasa masih berkaitan dengan poin ke-10 ya. Jadi pihak yang dipanggilnya itu meninggal dunia. Jadi hampir serupa dengan poin ke-11, di mana sehingga alamatnya itu tidak diketahui. Nah, maka panggil dilakukan kepada ahli warisnya. Dan bila ahli warisnya tidak dikenal, nah maka panggilnya itu jadi sama-sama ditujukannya itu kepada bupati atau wali kota tempat tinggal penggugat. Sama-sama poinnya itu di sana. Ya, mungkin sekian materi tentang penetapan sidang dan pemanggilan para pihak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.